Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum. Kembali kepada teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم جعلنا نطفة علقة خلقنا علقة مضغة عظاما وكسونا عظاما لحما وأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Alhamdulillah, salawatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada pagi hari ini yang cerah. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila suaranya tidak jelas atau mungkin ada gangguan apa itu. Maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Saya di sini sebagai pembicara ingin mengaji tentang satu buku yaitu Revision and Adaptation of Recollection of the Holy Quran, karya dari Lubab An-Nuqul fi Asbabun Nuzul, karya yang ditranslate oleh Dr. Muhammad Mahdi Al-Syarif by Jalal Al-Din Al-Asyayuti. Oke guys, sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya teman-teman semuanya membaca doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kita langsung saja membaca tentang Revision of Association or Sessions of Recollection of the Holy Quran, Lubab An-Nuqul fi Asbabun Nuzul. Ya, pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu fungsi Asbabun Nuzul bagi Al-Quran, yang merupakan terjemahan dari karya Imam Jalal Al-Asyayuti, Lubab An-Nuqul fi Asbabun Nuzul ini. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap selama kurang lebih dari 23 tahun. Nah, dalam 23 tahun itu Allah itu menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, selama 23 tahun itu kurang lebih ya guys, itu secara berangsur-angsur. Jadi tidak langsung Al-Quran turun, langsung tiba-tiba turun, itu tidak memungkinkan gitu ya. Nah, jadi proses turunnya wahyu ini seringkali berkaitan dengan peristiwa nyata. Nah, jadi Al-Quran itu tuh turun karena ya adanya peristiwa yang nyata di dalam kehidupan, gitu. Atau mungkin kayak kejadian perang atau pembunuhan atau pernikahan mungkin dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan para sahabat juga bisa menjadi, contohnya kayak yang berkaitan dengan hukum-hukum, khususnya kayak hukum kalau orang berzina gimana, contohnya kalau orang minum khamr itu bagaimana, atau orang yang selalu berbuat salah itu dia memohon ampunnya bagaimana untuk melakukan taubatan nasuha seperti itu. Adapun kondisi sosial yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita ketahui bahwasannya pada zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Muslim Mekah, khususnya di daerah Mekah sana, Arab Saudi, itu tuh kondisi Islam di sana benar-benar seperti budak lah gitu, seperti kayak terancam, dikarenakan pada zaman itu suku Quraisy itu selalu menganut agamanya sendiri untuk menyembah berhala seperti itu. Karena itulah Nabi Muhammad ini menjadi pencerah gitu. Setelah gelapnya pengetahuan di situ, Nabi Muhammad inilah yang mulai menyebarkan kembali ajaran Islam dan lain sebagainya gitu. Tapi jangan salah teman-teman,
Nabi Muhammad itu mulai mengajarkan menyebarluaskan setelah umur 40 tahun setelah beliau diangkat menjadi rasul. Tetapi sebelum itu juga Nabi Muhammad itu sudah meyakinkan kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya agama yang benar itu adalah agama Islam, seperti itu. Nah, oleh karena itu memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya membaca teks ayatnya saja, tetapi juga perlu memahami konteks turunnya ayat tersebut. Nah, dari sinilah lahir satu cabang penting dalam ulumul Quran, yaitu ilmu asbabun nuzul. Jadi seperti ini teman-teman. Kita kan sebagai umat Islam pasti tidak mungkin kita tidak membaca Al-Quran. Tidak mungkin dalam kehidupan kita, dari sepanjang hidup kita sebagai umat muslim, tidak mungkin yang namanya tidak pernah membaca Al-Quran. Pasti sesekali juga membaca Al-Quran. Dan adanya ilmu asbabun nuzul ini, kita jadi paham bagaimana sih konteks dari turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut tuh bertujuan untuk apa dan mau kemana ayat tersebut untuk berikutnya dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pembaca dan mufasir agar tidak tersesat dalam menafsirkan ayat tersebut. Nah, makanya turunnya asbabun nuzul ini ilmu dalam ilmu ulumul Quran ini, yaitu ilmu asbabun nuzul untuk mengetahui apa dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan ini. Oke, posisi dan karakter buku. Buku yang saya bahas ini merupakan karya penting dalam bidang ulumul Al-Quran. Imam Asy'ari tidak menafsirkan ayat secara panjang, melainkan menghimpun riwayat-riwayat sahih tentang sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi seperti ini guys. Imam Asy'ari ini adalah karya penting dari beliau, Imam Asy'ari ini. Nah, beliau itu menafsirkan menafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, khususnya di dalam ulumul Quran ini, beliau itu tidak menafsirkan sebagaimana mufasir yang lainnya. Gitu. Jadi beliau ini menafsirkan bukunya itu menurut riwayat-riwayat sahih tentang sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini sebagaimana kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Maaf, agak sedikit contohnya saja di sini. Kita di dalam surat Al-Baqarah di sini, atau enggak di dalam. Nah, ini kan di sini kayak ada perkataan dari Abbas ibnu Mas'ud gitu. Contohnya, atau siapa lagi di sini ada As-Sudi, ya Imam As-Sudi mungkin, terus Ibnu Jarir. Nah, ini adalah para perawi-perawi. Nah, Ibnu Abu Hatim itu adalah salah satu mereka perawi-perawi. Beliau adalah perawi-perawi ya dari hadis-hadis sahih tentang asbabun nuzul ini, yang berkaitan dengan asbabun nuzul ini. Maka dari situlah Imam Sayyuti bukan hanya sekedar menafsirkan saja seperti orang-orang yang kebanyakan orang mufasir itu hanya menafsirkan artinya seperti ini dan lain sebagainya, tetapi beda dengan beliau itu lebih menekankan kepada hadis-hadis seperti itu, agar jatuhnya itu tuh kita bisa maksudnya tuh pendapatnya itu bisa pas dengan apa yang kita cari seperti itu. Perlu ditekankan bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul, namun turunnya ayat-ayat yang memang namun untuk ayat-ayat yang memang turun karena sebab tertentu, maka memahami sebab tertentu menjadi sangat penting dan memahami maknanya. Jadi seperti ini guys. Perlu kita tekankan ya guys, bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Ini garis bawahin. Tidak semua ayat Al-Quran itu mengandung asbabun nuzul. Gitu. Jadi ada beberapa ayat-ayat Al-Quran juga yang tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi ya itu diturunkan karena wahyu yang turun, bukan karena, kan kalau asbabun nuzul kan turun kan karena ada peristiwa,
karena ada kejadian sosial, karena ada hukum atau apa pertanyaan dari ulama, nah dari sahabat-sahabat Nabi maksudnya. Nah kalau selain asbabun nuzul itu, yang saya pelajari dari buku ini itu adalah beberapa ayat yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu yang harus disampaikan kepada umat Nabi Muhammad pada saat itu, yang tidak ada berkaitannya dengan kejadian pada saat itu. Seperti itu. Mungkin kejadian setelahnya dan lain sebagainya. Nah, contohnya saja kita ambil dari surat Al-Baqarah, ada di ayat 100 berapa gitu lupa saya. Itu tuh Allah telah berfirman bahwasannya kita dilarang merusak bumi gitu. Wa qalu innama nahnu muslihun. Kita berkata bahwasannya kita itu pembenar, maksudnya memperbaiki bumi. Ala innahum humul mufsiduna walakin yaskurun. Sebenarnya manusia itu adalah perusak, tapi mereka tidak merasa gitu. Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya tersebut bahwasannya kamu nih jangan merusak bumi ya. Itu contohnya seperti itu. Terus ini yang perlu ditekankan lagi bahwasanya Al-Quran memiliki tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab nuzul, namun untuk ayat-ayat yang memang turun karena sebab tertentu, maka memahami sebab tersebut menjadi sangat penting dan memahami maknanya. Yang saya ketahui itu yang memang benar-benar ada sebab nuzulnya itu seperti surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan karena ada malam Lailatul Qadar. Di situ pun dijelaskan. Nah, apa sih maksud dengan malam Lailatul Qadar ini? Gitu. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Kalau misalkan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu. Nah, karena itulah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah menurunkan malaikat di situ ke bumi untuk mengurusi suatu urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka orang-orang yang beribadah pada saat itu, orang-orang yang bangun dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dan memohon, dia akan selamat sampai pagi hari, maksudnya itu. Jadi akan tenang, merasakan hari yang tenang. Hari malam itu tuh seakan-akan tenang gitu. Nah, itu salah satu contoh yang saya ketahui dari asbabun nuzul yang saya baca dari buku ini gitu. Oke, kita lanjut kepada inti pembahasan kali ini. Oke, fungsi dari asbabun nuzul bagi Al-Quran: menjelaskan konteks turunnya ayat. Yang pertama apa? Menjelaskan konteks turunnya ayat. Jadi fungsi pertama asbabun nuzul adalah menjelaskan konteks turunnya ayat. Nah, fungsinya ini yang pertama adalah menjelaskan konteks turunnya ayat ini. Nah, jadi kita sebagai umat Islam kan kita sering baca nih Quran. Nah, itu tuh kita juga harus tahu dong. Itu tuh Quran itu tuh ayat-ayat itu tuh turun karena apa, misalkan gitu. Konteksnya itu karena apa, atau kejadian atau hukum dan lain sebagainya gitu. Tanpa mengetahui konteks, sebuah ayat bisa dipahami secara keliru atau terlalu umum. Ketika asbabun nuzul itu sudah keliru nih guys, maka uh, maka semua itu tuh kita bisa lihat dari asbabun nuzul ini. Kalau misalkan salah aja konteks dalamnya, maka kita sebagai orang yang membaca Al-Quran itu takut salah memahaminya. Gitu loh guys, paham kan? Jadi kalau kita salah memahami itu udah fatal banget itu, maka adanya nanti ada penyimpangan gitu. Imam Asy'ari itu menegaskan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat akan membuka maksud ayat yang sebenarnya dan menghilangkan kesamaran dalam pemahaman. Nah, gitu. Jadi Imam Asy'ari ini kan makanya di sini nih jelas banget kalau teman-teman bisa lihat ya guys. Di sini kita scroll aja ke bawah ini bukunya. Di sini Imam Asy'ari benar-benar menjelaskan tentang
eh, banyaknya banyaknya asbabun nuzul atau penjelasan dari asbabun nuzul tersebut, sehingga kita sebagai umat Islam mengetahui gitu, kita sebagai pembaca mufasir dan lain sebagainya, kita mengetahui fungsinya buat apa sih, ini maksud dari ayat ini turun kenapa sih, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita salah memaknai itu, bah udah jauh di situ bahaya, di situ bahaya, bisa jadi konsekuensinya murtad keluar dari agama, bisa jadi karena saya nggak tahu, pikirannya ini apa ini kok tiba-tiba banget Allah ngebahas kayak gini, apakah Allah terlalu mendulukan wanita, atau Allah kok kayak gini. Pemikiran-pemikiran itu yang bisa menyalahkan apa namanya kandungan dari ayat Al-Quran itu guys. Nah, kesalahan itulah yang bisa mempengaruhi pikiran juga. Jadi pikiran yang aturan tadi baik, kok sekarang jadi buruk. Yang pemikiran tadi yang seharusnya wah ini harusnya seperti ini, kok jadi kayak seakan-akan kayak buruk kayak gitu loh. Terus dalam konteks yang jelas, ayat tidak dipahami secara terpotong, tetapi sebagai respon wahyu terhadap realitas. Nah, jadi seperti ini guys. Yang namanya wahyu itu tuh kita tidak bisa langsung menolak dan sebagainya. Wahyu yang datang itu adalah kalam Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikanlah kepada seluruh umatnya. Nah, karena itulah kita tidak apa namanya ayat tersebut tidak terpotong-potong penjelasannya, jadi langsung gitu loh. Kalau kita sadar sebenarnya Allah itu sudah menegaskan kepada kita tentang keagungannya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah waja'alahu ghusaan aqwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al asqa alladzi yaslan naral kubra. Nah, dalam surat Al-A'la itu tuh apa Allah telah menyampaikan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadzal la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau kita pelajarin ya, inna hadzal la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Pada sebenarnya Nabi Musa itu kan nabi di dari Musa itu punya suhuf gitu. Nah, itu tuh kalau nggak salah kitab kitab kan yang diturunkan oleh Allah, ada kitab Zabur, Injil, Al-Quran, sama Taurat. Sebenarnya kitab-kitab itu guys, kitab-kitab itu tuh membahas tentang keesaan Allah. Tetapi yang kekal tidak bisa dirubah itu cuma Al-Quran. Taurat sudah dirubah, Injil sudah dirubah, dan kitab Zabur sudah di ini udah dirubah. Nah, yang belum dirubah itu cuma Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar titik pusat dari semua itu. Kalau kita gali orang-orang yang non Muslim, contoh yang kayak Kristiani atau yang lainnya yang memiliki kitab-kitab itu, coba digali benar-benar gitu, pasti ada. Nabi Isa itu tidak pernah memerintahkan umat-umatnya untuk menyembahnya, tapi tidak tahu penyelewengan yang ada itu yang menimbulkan keyakinan umat-umat dari Nabi Isa itu semakin menjadi-jadi gitu. Dan menghindar, yang kedua adalah menghindarkan kesalahan tafsir. Fungsi kedua adalah menghindarkan kesalahan tafsir. Nah, jadi adanya asbabun nuzul ini itu adalah menghindarkan kesalahan tafsir yang ada guys. Nah, jadi fungsi kedua dari asbabun nuzul ini menghindarkan kesalahan tafsir, penafsiran yang hanya berpegang pada teks tanpa konteks. Nah, jadi asbabun nuzul itu tuh kan yang menceritakan gitu. Maksudnya itu apa? Gitu.
maksud ada kalimat hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir sampai terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 3, itu tuh maksudnya apa? Kalau kita melihat secara teks tanpa konteks itu ya udah hanya teks dilarang kayak gini loh. Kenapa ini dilarang? Nah, harusnya ada konteks yang bisa dipertanyakan kenapa ini dilarang gitu. Nah, berpotensi melahirkan kepahaman yang menyimpang. Kalau misalnya kita hanya melihat teks nih guys, kalau kita hanya melihat teks-teks yang ada mungkin di dalam Al-Quran tanpa kita ketahui penafsirannya gimana, atau kita tidak tahu apa namanya dari asbabun nuzul itu surat itu turun karena apa, ya udah kita seakan-akan kayak ini kok Allah kayak gini sih, kok Allah kayak gini sih. Nah, itu akhirnya membuat penyimpangannya sangat menyimpang gitu, sehingga membuat kita sebagai umat Islam ya merasa kayak ada sesuatu yang kok bisa kayak gitu ya, kayak gitu loh, kok bisa kayak gitu. Nah, ada lagi asbabun nuzul berfungsi sebagai pagar metodologis agar penafsiran tidak keluar dari maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabun nuzul ini berfungsi guys, berfungsi sebagai pagar metodologis agar penafsiran tidak keluar dari maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam yang membaca Al-Qur'an selalu, asbabun nuzul ini berfungsi juga sebagai pagar metodologis. Jadi yang mempagari teman-teman semua nih, kalau misalkan mau ada kejadian penyimpangan itu, kalau misalkan teman-teman nauzubillah min dzalik hanya membaca sekedar teksnya saja tanpa konteksnya, kalian seakan-akan ingin menyimpang. Nah, asbabun nuzul ini sebagai pagar metodologisnya nih. Kalau kalian masih kok kayak gini ya, kok ini maksudnya itu apa ayat ini nih? Tuh. Kok orang-orang yang sholat, orang orang yang sholat itu malah celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya itu apa? Gitu. Maksud dari ayat ini itu apa? Itu contohnya dalam surat Al-Ma'un. Karena itulah kita sebagai umat Islam harus bisa berpikir seperti itu. Jangan berpikir hanya apa namanya, kok Quran ngomong kayak gini sih, kok Allah masih wahyu kayak gini sih. Gitu. Kita jangan melihat seperti itu saja, tapi kita juga harus bisa melihat maksud dan tujuannya itu apa. Gitu. Dan asbabun nuzul ini sekali lagi menjadi pagar metodologis agar penafsiran itu tidak keluar dari maksud Allah Subhanahu wa taala. Terus inilah sebabnya para ulama tafsir klasik selalu menempatkan asbabun nuzul sebagai ilmu pendukung utama dalam penafsiran Al-Qur'an. Jadi gini guys, inilah sebabnya nih guys, inilah sebabnya para ulama tafsir itu klasik selalu menempatkan asbabun nuzul sebagai ilmu pendukung utama dalam penafsiran Al-Qur'an. Jadi ketika zaman dahulu para ulama itu ingin menafsirkan Al-Quran. Nah, setelah ada ilmu asbabun nuzul ini, jadi mempermudah ulama-ulama tersebut dalam penafsirannya. Jadi seakan-akan kayak ya udah nggak ribet aja gitu, jadi santai aja. Jadi kita kalau misalkan beliau yang petinggi-petinggi itu pengen nyari atau apa, ya udah tinggal search gitu lah, tinggal search ke apa namanya ke asbabun nuzul itu. Apa sih ini asbabun nuzul? Oh ini ternyata asbabun nuzulnya. Oke, berarti artinya tuh kayak gini. Maksudnya tuh kayak gini. Misalkan kayak gitu. Nah, karena itulah buku ini sangat sangat keren guys, sangat keren. Ini buku ini yang mengajarkan tentang asbabun nuzul itu, dan diambilnya juga ini sangat berbeda juga, diambil juga dari para para apa namanya rawi-rawi dari para hadis-hadis sahih gitu. Jadi ya seakan-akan ya cuma pendapat orang, jadi ini pendapat banyak orang. Apalagi dari sahih. Sahih sudah pendapat yang sudah disetujui lagi. Jadi seakan-akan ya insya Allah udah benar banget gitu loh. Walaupun saya tidak bisa menjudge ini ada buku yang sempurna untuk ini, pasti yang namanya manusia juga ada yang salah gitu loh. Nah, tetapi insya Allah buku ini apa namanya ya mengandung sesuatu yang benar lah gitu. Terus inilah sebabnya para ulama
menempatkan asbabun nuzul sebagai ilmu pendukung utama dalam penafsiran Al-Quran. Gitu ya guys, paham semuanya kan? Oke, kita lanjut ketiga, membantu memahami ayat-ayat hukum. Ini guys, di dalam Al-Quran juga tuh banyak sekali ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum yang mempelajari tentang hukum Islam. Jadi kayak seakan-akan ya Al-Quran itu diturunkan, kan seperti saya bilang tadi, Al-Quran itu diturunkan dengan tidak semata-mata diturunkan gitu. Pasti ada pertanyaan sahabat atau ada hukum dan sebagainya. Nah, ini sih ayat-ayat hukum gitu. Kalau dalam Islam tuh kan kita ada hukuman sendiri ya. Contohnya orang yang mencuri dipotong tangan, contohnya. Terus orang yang minum homer itu tuh ganjarannya apa gitu. Orang yang nanti ini di akhirat diapain, orang yang pindah keluar masuk agama itu tuh nanti diapain. Nah, itu dijelaskan semuanya di Al-Quran. Jangan salah, Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab yang membaca yang hanya agamis keislaman doang ya, enggak. Islam itu universal, maksudnya Al-Quran itu universal pembahasannya. Buktinya aja dalam kimia, dalam apa penelitian itu yang kita lihat aja dalam surat Al-Rahman gitu. Sesungguh dalam surat Ar-Rahman ayat berapa gitu saya lupa, itu Allah telah berfirman bahwasanya Allah telah mempertemukan dua lautan, dua air lah gitu bahasa. Dan di situ tuh ada dinding, ada pembatas yang tidak terlihat. Barzahul la yabghiyan. Ada ini pembatas itu tapi tidak bisa terlihat oleh manusia. Nah, itu contohnya dalam suatu kasus misalkan kayak apa namanya ya tadi yang kurimat alaikumul maitatu wad damu lahul khinzir, ya itu hukum bahwasanya umat Islam dilarang untuk makan daging babi, memakan bangkai, memakan darah, memakan apa lagi, memakan hal ya komer kayak makan babi. Itu ada juga contohnya gini, kita kalau makan babi ujung-ujungnya ada kesikitanya, merusak badan, merusak. Kalau kita makan bangkai merusak badan juga, nggak ada nutrisinya juga. Kalau kita minum darah ya, terus darah ya kurang yang ada manfaatnya, bisa bikin virus dan lain sebagainya. Nah, kalau kita minum homer itu memabukkan, bikin badan sakit juga. Alkohol membuat hati itu apa namanya, merusak hati juga, merusak lambung juga, merusak badan juga. Akhirnya apa? Ya udah meninggal. Terkadang itu Allah sudah memperjelaskan larangan kepada manusia, tetapi manusia itu yang tidak mengerjakannya. Gitu loh. Terus apakah hukum tersebut bersifat umum atau khusus? Apakah berlaku permanen atau kontekstual? Nah, jadi seperti ini. Ada beberapa ayat di Al-Quran tersebut yang dimana ayat Al-Quran tersebut itu menjadi ini guys, menjadi contoh kayak ini nih sebuah hukum yang dimana hukum itu permanen atau cuma berlaku beberapa waktu gitu. Contohnya kayak kita minum homer mana ya, di surat apa ya, lupa saya ini. Di sini suratnya bukan saya lupa ya, tapi nah dalam surat tersebut tuh di Al-Maidah kalau nggak salah itu. Nah, di Al-Maidah atau di mana ya? Nah, itu tuh di situ tuh dijelaskan kalau misalkan kita sebagai umat Islam, kalau misalkan minum khamar itu 40 hari salat kita nggak diterima. Kan itu udah 40 hari nih. Nah, itu sampai batasannya. Tapi kita nggak tahu, semua kan di tangan Allah. Jadi ya kita selama itu ya kita bertaubat lah, kita tahu, kita usikum ya nafsi. Saya juga tahu diri saya, kita kalau sudah melakukan kemaksiatan atau apa ya kita bertaubat lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Karena saja Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Seperti itu. Dan tanpa asbab nuzul, ayat hukum bisa diterapkan secara kaku dan tidak sesuai dengan tujuan syariat. Nah,
Jadi kalau misalkan tanpa asbabun nuzul ini kan tanpa penjelasan ya guys, jadi pusing gitu lah jatuhnya. Jadi pusing. Nah, tetapi di buku ini tuh dijelaskan guys, di buku ini di buku ini tuh dijelaskan tidak khususnya di introduction ini, mana introduction yang paling atas ini, itu dijelaskan bahwasanya the midnight Al-Quran first will refute because an attribution event. Otherwise, was surat of Al-Fil, for instance, because of the coming. Nah, ini contoh dari peristiwa nih, peristiwa surah Al-Fil. Kan ada apa namanya ya Mekah yang ini menghancurkan Ka'bah gitu. Ini contohnya turun surat Al-Fil. Nah, terus tuh yang saya tadi bahas nih dengan demikian fungsi asbabun nuzul itu bukan hanya maaf tanpa asbabun nuzul ayat hukum bisa diterapkan secara kaku dan tidak sesuai dengan syariat. Jadi seperti ini aja. Kalau misalkan ada hukum tanpa ada penjelasan kan bingung. Maka dari situlah asbabun nuzul ini menjadi salah satu konteks bahwasannya kita umat Islam harus bisa tahu mana yang apa bahasanya itu mana yang benar-benar hukum yang berlaku kepada kita atau bagaimana. Terus yang keempat adalah menjelaskan ayat yang bersifat global atau sama. Sebagian ayat kita masuk pembahasan keempat ya guys. Udah pada paham belum nih semuanya nih? Saya ulangi lagi ya apa yang berlaku permanen atau kontekstual yang tadi itu tuh permanen atau kontekstual maksudnya itu ya itu kita sebagai umat Islam tahulah hukum ini nih jadi berjalannya berapa tahun gitu. Dicambuk tuh berapa kali misalkan kalau orang yang melakukan berzina dicambuknya berapa kali gitu. Tapi selain ada asbabun nuzul ada juga yang namanya buku fikih. Fikih itu buku pemahaman. Jadi setelah adanya Quran itu diambil oleh mufasir, habis terjemahin lagi, udah terjemahin diteliti lagi jadi suatu pemahaman, jadi disebut fikih. Gitu. Kan bahas belum nuzul ayat hukum ya udah ini terus kita masuk nih ke penjelasan keempat ya guys, yaitu menjelaskan ayat yang bersifat global atau samar. Sebagian ayat Al-Quran bersifat mujmal atau global. Asbabun nuzul membantu menjelaskan maksud ayat tersebut secara lebih rinci. Rinci nih. Jadi maksudnya itu ayat-ayat itu tuh yang berlaku untuk global, untuk dunia dan lain sebagainya itu secara rinci, secara tepat, secara kontekstual. Jadi ya kita sebagai manusia ya kita mau tahu gitu loh. Apalagi kita umat Islam ya. Kita mau tahu ini maksudnya itu apa atau bagaimana atau ini harus itu kemana itu konseptual ini sih kan biasanya ada yang mengkhususkan pada satu tempat contohnya kayak orang-orang Quraisy gitu. Nah ini nanti ketika apa di dalam asbabun nuzul itu juga ada di dalam ayat-ayat itu adalah yang berfungsi kepada global gitu. Al-Quran juga bersifat mujmal atau global. Asbabun nuzul membantu menjelaskan maksud ayat tersebut secara lebih rinci. Jadi asbabun nuzul itu menjelaskan ayat-ayat itu secara rinci. Jadi ya udah. Jadi ya kayak rinci dan bagus gitu loh. Justru dengan demikian fungsi asbabun nuzul bukan hanya historis, tetapi juga hermeneutis, yaitu membantu penafsiran makna. Seperti yang kita ketahui bahwa saja asbabun nuzul fungsi utamanya adalah membantu penafsiran, membantu mufasir dalam melakukan penafsiran dalam Al-Quran. Nah, karena itulah kita sebagai umat Islam khususnya kita tahu nih beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memang bersifatnya global gitu, tidak merujuk kepada satu suku budaya tapi merujuknya ke global gitu. Dan karena asbabun nuzul ini kita jadi mengetahui semua itu. Jadi ya simple, that simple, that simple. Kalau bahasa sekarang that simple.
Nah, terus yang dengan demikian fungsi asbabun nuzul bukan hanya historis tapi juga oh ya tadi udah eh, saya jelaskan ulang lagi bahwasannya ayat Al-Quran itu bisa bersifat global dan samar. Jadi kayak ada samar-samar itu ini kemana ini tujuannya atau ini maksudnya kemana. Nah, asbabun nuzul itu yang ada di buku ini itu bisa dijelaskan. Terus teman-teman kalau misalkan mau buku ini nanti saya kasih di kolom di bio saya di bawah video saya ini itu saya sertakan untuk teman-teman baca. Memang bahasa Inggris guys, memang bahasa Inggrisnya agak sulit tapi di situ justru letak asiknya. Ini saya 3 hari 3 malam ini saya mengaji semua ini. Ya saya mengambil intisarinya saja dan saya mengambil intinya saja agar gampang, agar mudah dijelaskan kepada teman-teman semuanya seperti itu. Dan menunjukkan interaksi wahyu dengan realitas sosial gitu. Fungsi kelima nih guys, kita ke fungsi kelima ya. Fungsi kelima adalah menunjukkan bahwa Al-Quran hadir dalam realitas sosial manusia. Gitu. Fungsi kelima adalah manusia itu memiliki realitas sosial manusia. Wahyu tidak turun di ruangan hampa tetapi berdialog dengan kehidupan masyarakat. Bagaimana yang kita ketahui bahwasannya yang namanya yang namanya Al-Quran itu tuh hadir dengan realitas sosial manusia, itu dengan realitas. Jadi nggak dengan konsep yang inilah yang kaku atau apa. Jadi di dalam buku ini juga nih bukunya bagus, keren, sumpah saya jujur pengen kalau misalkan ada kesempatan lain saya pengen membaca buku ini lagi, keren jujur. Teman-teman yang pengen mendalami tentang Al-Quran atau tafsir-tafsir dan lain sebagainya baca. Memang susah guys, memang susah, ini jujur saya juga susah menerjemahkannya. Tapi ya ketika kita udah sedikit-sedikit menerjemahkan itu ya udah, jadi seakan-akan kita mengetahui gitu lah apa maksud dari surat-surat ini turun. Itu jelas nih boy. Karena kalau biasanya kan kita yang tahu tuh tafsir itu ya udah tafsir sekedarnya gitu. Sekedar tafsir. Tapi kalau di sini diambil dari berbagai ulama gitu. Jadi kita sebagai sebagai masyarakat juga enak, sebagai orang-orang juga enak ini ya. Kayak apa namanya? Kayak me, ini kan ya mengajinya gitu. Terus um, fungsi kelima adalah menunjukkan bahwa Al-Quran hadir dalam realitas sosial manusia. Wahyu tidak turun di ruang hampa tetapi berdialog dengan kehidupan masyarakat. Bagaimana yang kita ketahui bahwasannya yang namanya hidup itu adalah bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain. Nah, di dalam wahyu itu Allah tidak hanya menurunkan wahyu tanpa adanya sesuatu apalagi tentang sosial ya, karena kan Allah juga yang menciptakan kita, Allah juga yang maha mengetahui kita. Jadi ya kalau misalkan menurut saya kalau misalkan Allah menurunkan tanpa adanya apa namanya berdialog atau yang ada dalam kehidupan sosial kita tidak mungkin sih. Karena saya Allah tidak lagu malah lagu. Allah yang mengetahui tentang kita dan apa yang kita tidak ketahui tentang diri kita sendiri. Maka dari situ teman-teman semuanya, khususnya teman-teman para pasir atau teman-teman semuanya sekaligus, ya kita juga bakal tahu bagaimana Islam ini berkembang dan bagaimana agama Islam itu menjadi agama yang terbaik, yang menjadi agama yang insya Allah benar, yang bukan insya Allah benar lagi memang benar adanya dan lain sebagainya gitu. Oke, fungsi kelima itu menunjukkan interaksi wahyu dengan realitas sosial gitu. Nah, kalau kita ketahui nih guys, yang namanya yang namanya realitas sosial itu ya guys, itu tuh sangat 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 agak susah lah kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sendiri. Ya kita dari hidup bangun tidur kita beraktivitas itu pun ada ayat-ayat yang memang
menyarankan kita untuk berbuat apa di dalam. Contohnya kayak ketika bangun tidur kita masih cuci muka atau kita apa gitu, di sini di buku ini dijelaskan. Kita membedah buku lah bahasa di sini, kita mengaji buku dan kita mengerti apa, dan saya memberitahu fungsi dari Al-Quran kepada Al-Quran kepada teman-teman semuanya nih, harusnya teman-teman yang sangat konflik kepada diri teman-teman semuanya gitu. Dan menurut realitas sosial juga umat Islam juga kan ibaratnya kalau misalkan nggak salah, bukan nggak salah sih, memang benar gitu, kita kan juga mungkin kadang ragu gitu, kok ini selalu dilarang, kok ini selalu diinikan, kok ini selalu diitukan, kenapa sih ada ini, kenapa sih ada itu, kita memang suka mempertanyakan kayak gitu. Tetapi adanya Allah menurunkan wahyu itu memang pasti ada kejelasan di dalamnya gitu. Kejelasan dalam cara kita bermuamalah kepada manusia itu gimana, kepada makhluk hidup yang lain itu gimana. Contoh kecil aja nih guys, kalau kita berkehidupan sosial gitu, kalau dalam dalam Islam kan telah diajarkan tuh, sesuai yang saya bilang, tafsir itu memang itu yang menafsirkan Al-Quran, tetapi ada yang lebih inti daripada tafsir, yaitu fikih. Seperti yang kita ketahui itu, kalau misalkan hanya sekedar kita mempelajari tafsir tanpa mempelajari fikih, itu seperti makan pisang tanpa ada susu ibaratnya gitu, jadi kurang ada enaknya gitu loh, kurang enak lah gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah ada pisang dan kita makan menggunakan susu fresh flag atau apa, kental manis itu jadi manis atau gula, kan jadi enak menggigit gitu. Seperti itu, kalau teman-teman pengen belajar satu ayat gitu, kalian juga harus mengetahui nih dari penafsirannya itu apa. Nah, kalau kalian teman-teman masih bingung, daripada nyari tafsiran dan lain-lain, cari pakai buku ini aja. Saya jamin, walaupun susah, bakal ketemu, bakal lega rasanya. Kalian bingung contohnya dengan surat apa maksud dari surat Luqman, dari walaqad ataina Luqman al-hikmata aniskurbillah, pada orang yang lagi bercakapan dengan anaknya. Luqman bercakap dengan anaknya, kenapa ditaruh di ayat Al-Qur'an gitu. Kenapa? Tanda tanya ini cari di sini di buku ini. Walaqad ataina Luqman al-hikmata aniskurbillah wa may yaskur fa inna ma yaskur li nafsi. Sebenarnya itu anaknya Luqman itu tuh diibaratkan sebagai anak-anak kita gitu. Kita menyampaikan kepada anak-anak kita gitu loh. Ketika nanti kita punya anak suatu saat nanti, bahwasannya, nah, kamu tuh harus menjadi anak yang selalu bersyukur kepada satu hal gitu. Jangan selalu kufur gitu. Pada sebagaimana yang Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur, maka Allah akan menambahkan kesyukuran itu. Ketika kita kufur, ya sudah, apa yang kita apa yang kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita sudah ada, kita miliki, ya hilang. Jadi tanpa kita ketahui ya, agama Islam juga benar-benar adalah agama yang wow gitu. Apalagi dalam buku ini nih, memang benar-benar dijelaskan semuanya tentang apa sih itu maksud dari ayat ini, surat ini, dan lain sebagainya. Dilihat dari kacamata, bukan dari satu kacamata, tapi dari berbagai macam kacamata yang dilihat di sini, gitu guys. Nah, oke, kita turun ke satu surat nih guys. Kita cari dulu suratnya. Kita ke surat Al-Mujadalah. Coba guys, kita ke surat Al-Mujadalah. Al-Mujadilah. Al-Mujadilah, maaf. Al-Mujadilah itu di nomor 383. Nah, kita ke 383. Jadi 383 kita belajar yang sudah diatur dari 383 sebenarnya di sini ya guys. So we skip to ini kitabnya sama 400-an guys. In the third century of Islam, Muslim Islamic institutes established their methodology usul.
dirinya masih jauh. Mulai menetapkan metodologinya usul at-tafsir atau ulumul Quran merupakan suatu prinsip yang dibangun pada periode ini. Jelas kita sebagaimana kita ketahui, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastafiya ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'ul basir. Ini nih Allah, ini nih kita diambil dari satu peristiwa. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan kisah Khawlah binti Sa'labah, seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang perlakuan suaminya kepadanya. Tanpa mengetahui sebab turunnya ayat ini, hanya tamak sebagai kisah biasa. Padahal dengan asbabun nuzul kita melihat bahwa Al-Quran itu membela keadilan sosial, bahkan terhadap sosial perempuan, suara perempuan yang terpinggirkan. Jadi seperti ini guys. Pada saat itu Khawlah binti Sa'labah adalah kaum wanita. Bagaimana ini teman-teman yang belum mengetahui nih, saya kasih tahu ya guys. Dulu tuh pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu tuh yang namanya perempuan itu dikucilkan sekali guys. Malu, punya anak perempuan tuh malu. Karena sana nggak ada gunanya bahasanya. Padahal adanya perempuan itu menjadi penyeimbang dari kehidupan di dunia ini gitu loh, di gender di kehidupan dunia ini. Kalau kebanyakan laki-laki juga nanti bakal ada kekurangan. Kalau misalkan terlalu banyak di perempuan nanti masih di itunya di ekosistemnya juga kekurangan, contohnya seperti itu. Nah, kisah Khawlah binti Sa'labah ini dia mengadu kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia diperlakukan seperti ini kok terhadap oleh suaminya. Mungkin mengalami KDRT atau bagaimana gitu. Tetapi Khawlah binti Sa'labah ini dia tetap tegar gitu, tetap bahasanya dia selalu kuat lah untuk menghadapinya gitu, apalagi dalam situasi yang sangat seperti itu. Mau lapor aja bahasanya kayak susah gitu, mau lapor kemana aja susah. Karena itulah kita sebagai yang hidup di zaman sekarang bersyukur lah, apalagi teman-teman perempuan, teman-teman cewek-cewek kita yang mungkin menonton video ini nanti, ya bersyukurlah ya bagaimana kalian kalau hidup di zaman Nabi Muhammad dahulu gitu, yang selalu menerima cercaan dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini it is nurtured on the authority of Allah be pleased with her, that she said, blessed be he whose hearing extends over all things. While I was hearing the speech of Khawlah binti Sa'labah, some of which was hidden from me, and she was complaining of her husband to the messenger of Allah, peace be upon him. The messenger of Allah itu Rasul lah guys, Rasulullah. Saying, "O messenger of Allah, he deferred my youth, and I gave birth many children of him, till when I grew old and unable to give birth, he made me as unloveful from him as is the back of his mother. Oh Allah, I am complaining to you." She did not live before Gabriel descended with this Quranic verse. Her husband is Awas ibn As-Samit Al-Hakimi, who rendered it authentic. Jadi Al-Hakimi who rendered it authentic. Jadi seperti ini guys. Ya, ini merasa akan Khawlah binti Sa'labah ini tidak diadili gitu loh, tidak adil perlakuan suaminya kepada dirinya gitu. Ibaratnya jahat lah bahasa mudahnya teh, jahat gitu. Maka dari situlah Khawlah binti Sa'labah itu selalu berkata kepada Nabi Muhammad gitu, bukan selalu berkata sih, mengobrol ya Allah, ya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah,
ini bagaimana ya Rasul, saya seperti ini dan lain sebagainya, saya bingung kalau kayak gini teh. Maksudnya kalau misalkan kita hidup di zaman yang sekarang tuh kayak kok perempuan tuh seperti ini kan ya Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal tersebut. Nah, terus tanpa mengetahui sebab turunnya ayat ini kan menjadi hal yang biasa. Padahal ini sebagai tanda bahwasanya Allah juga peduli kepada kita, khususnya kepada kalangan kaum wanita seperti itu guys. Nah, tanpa tanpa mengetahui sebab turunnya ayat ini hanya tampak sebagai kisah biasa dan seperti itulah. Nah, sebagaimana kita ketahui kan sekarang tuh udah mau mendekat zaman ya sih. Teman-teman ngerasain nggak sih teman-teman? Ya ibaratnya wanita juga sekarang ya udah harga dirinya agak hilang lah, udah malah hilang malahan. Dia lebih memilih dirinya, padahal tuh ya Allah, astagfirullah. Dulu tuh Rasulullah SAW tuh mati-matian untuk membela kaum wanita khususnya. Makanya dalam agama itu Allah mengagungkan Allah bukan mengagungkan, Allah menempatkan wanita itu tinggi gitu loh, terhormat. Allah melarang seakan-akan tuh Allah benar-benar bukan mengekang guys. Allah tuh benar-benar menjaga wanita, khususnya wanita Islam diwajibkan menggunakan jilbab, menutup aurat seperti itu. Seakan-akan tuh Allah sangat menjaga gitu. Tapi kenapa sekarang seperti yang kita lihat kok kaum wanita semakin hari semakin aneh, semakin kocak, semakin dirinya kayak diumbar-umbar dengan postur tubuhnya yang kayak gitu diumbar-umbar. Padahalnya kan astagfirullahaladzim Nabi Muhammad itu mati-matian memperjuangkannya dan Allah itu juga telah menurunkan kewajiban kepada wanita untuk menutup menutup auratnya gitu. Contohnya seperti ini kita para kaum laki-laki nih, kita kalau misalkan melihat kaum wanita gitu yang tidak menggunakan jilbab, terbuka auratnya atau apa. Contohnya seperti ini, ketika kita makan permen, saya memiliki dua permen. Yang satu permennya sudah tidak terbungkus dan satunya masih terbungkus. Satunya udah kebuka nih bungkusnya. Satunya ini masih kebungkus, rapi. Saya jatuhin, saya lempar ke pasir. Set. Kira-kira teman-teman pada mau makan yang mana? Yang apa namanya tidak yang tidak ada bungkusnya atau yang ada bungkusnya? Pasti teman-teman semua menyebutkannya pada pengen yang ada bungkusnya. Ya itu jawabannya. Kaum wanita muslim itu sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu suatu kewajiban untuk menutup auratnya. Jadi diperbanyak wilayah auratnya karena asalnya kalau misalkan itu diperlihatkan ya semakin menggoda, yang pertama menggoda lawan jenisnya juga, yang kedua apa namanya ya Allah ingin menjaganya gitu lah. Nah terus kita membahas lagi nih guys, semua sudah saya rangkum ya guys. Ini kita ngebahas di surat Al-Baqarah ayat 189. Kita balik ke atas lagi. Seperti hukum hukum nyembelih, hukum makan daging-daging tertentu dan lain-lainnya. Tuh. Kita ke atas lagi guys. Dan and early scholars understood that the importance of the fact as well as the importance of its content. Therefore, understanding the Quran is the most important study among all the Islamic sciences, and faith. Oke. Para ulama kalau memahami bahwa pentingnya suatu ilmu berkaitan dengan pentingnya isi
isinya. Oleh karena itu memahami Al-Quran merupakan kajian yang paling utama di antara seluruh ilmu sampainya. Karena Al-Quran itu dominan dan jadi terutama. Jadi semua ilmu yang ada di keislaman seperti fikih, tauhid dan lainnya adalah sumber utamanya mengacu pada ilmu Al-Quran karena bisa diambil dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran seperti penetapan puasa, dan lainnya. Summary definition of Quran is Al-Quran. Number one, the Quran is the basis for all Islamic science. The early days of Islam, Quranic knowledge was preserved and transmitted Ayat 189. Islamic discipline was integrated. The Quranic science and hadith were separated. Number four, usul at-tafsir is a subset of ulama al-Quran. Quranic science and purpose the makanya surat Al-Baqarah itu surat yang banyak. Kita sampai di 189 lagi. Di 189 adalah ayat ini turun ketika para sahabat bertanya tentang bulan sabit. Ya kan begini. Yas'alunaka 'anil ahillatil qul hiya Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi anta tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini they ask you, O Muhammad, concerning the new moon. See, they are but things to mark fixed period of time in a fair of men and for pilgrimage. It is not righteousness to enter your house from the back. It is righteousness to fear Allah. Enter house from the proper doors and fear Allah that you may prosper. Jadi it is netted on the altar of Ibnu Abbas. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya guys. Allah he placed with them. That he said, people ask the messenger of Allah Rasulullah SAW, peace be upon him, kebenaran untuk beliau, about the new moons, tentang bulan baru, bulan sabit itu. Bulan sabit itu. Apa namanya, dan tetapi Allah di sini menjawabnya itu kan bilang on the ascension Allah revealed what means. They ask you, O Muhammad, concerning the new moon, say they are but things to mark fixed a period of time in to a fair man and for pilgrimage. Ibnu Abu Hatim. It is narrated on the authority of Abu Al-Aliyah that he said, ini pendapat dari Abu Al-Aliyah ya. We were told that they said, O messenger of Allah, why have the new moons been created? Thereon Allah revealed this Quranic verse. Ini yang dari riwayat Ibnu Hatim juga. It is narrated on the authority of Ibnu Abbas. Oke, jadi dia kayak gini guys. Kalau saya mengartikan satu-satu di sini, ini artinya itu sangat membingungkan atau sangat agak sulit lah kalau untuk dimengerti oleh teman-teman semuanya. Jadi untuk di sini itu ayat ini turun ketika para sahabat itu bertanya tentang bulan sabit nih, bulan baru ini nih.
Al-Quran tidak menjawabnya secara astronomi, tetapi memperluas cara berpikir dan praktik sosialnya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat membantu memahami tujuan moral dan sosial Al-Quran. Jadi dengan itu semua menjelaskan bahwasannya adanya Al-Quran itu adanya bulan sabit itu tuh dijelaskan bukan dengan astronomis, tapi dengan pikiran, dengan logika gitu, Pak, dengan logika manusia yang mudah. Gitu guys. Allah menjelaskannya kayak gitu. Oke. Dan apabila teman-teman semuanya masih bingung atau apa dengan ininya, kita bisa mengaji yang lainnya nih, masih ada banyak guys di sini. Contohnya kayak di 29 ayat 3 ayat terakhir tuh Allah seperti yang kita ketahui tuh guys. Nih yang Allah berfirman di sini wala latuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah does not lay upon a soul burden beyond its capacity. It will have a reward of what good. Jadi kayak gini guys. Ya contohnya di sini tuh kayak seperti Allah itu tahu, Allah kalau misalkan tahu manusia batasan seperti itu, Allah nggak bakal mengujinya lebih dari itu. Percaya dengan ucapan saya, bukan percaya dengan ucapan saya, percaya dengan ucapan Allah gitu. Kalau ucapan saya mungkin ada yang salah kan, mohon maaf. Nah, dan karena itulah dengan ayat ini Allah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah itu tidak akan menguji hambanya yang melebihi dari ketidakmampuan hambanya. Itu salah satu yang yang ada di dalam buku itu, maksudnya penjelasan dari ayat tersebut. Gitu guys. Oke guys, untuk selanjutnya dan lain sebagainya bisa teman-teman cari sendiri di sini. Mungkin waktu kita juga sudah terbatas, sudah 1 jam. Saya menemani teman-teman semuanya dalam mengkaji buku ini, dalam membahas satu tema yaitu fungsi asbabun nuzul bagi Al-Quran. Ini ya guys, bukunya bisa nanti saya kasih linknya di bawah di kolom ini ya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul memiliki fungsi yang sangat penting dalam memahami Al-Quran. Buku karya Imam Asyuti ini menunjukkan bahwa tanpa memahami sebab turunnya ayat, penafsiran Al-Quran berpotensi sebagai menjadi sempit dan keliru. Oleh karena itu, asbabun nuzul bukan hanya ilmu pendukung, tetapi kunci metodologis dalam studi Al-Quran. Gitu ya guys. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada ingin mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung chat di komentar atau lain sebagainya di komentar video ini. Oke, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukran ala aswatil afwan ala aswatil kalam wa syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.